Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmaul Husna, Program Studi Pariwisata Universitas Hamzanwadi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha perjalanan insentif. Nah, usaha perjalanan insentif ini ada di mata kuliah dasar-dasar MAIS Prodi Pariwisata pada semester 2. Oke, baik, kita langsung saja membahasnya. Di sini yang pertama kita harus mengetahui apa itu perjalanan insentif. Jadi perjalanan insentif di sini menurut SK Menteri Parpostoil, perjalanan insentif didefinisikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai suatu imbalan penghargaan atas perhatian mereka dalam kegiatan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Itu menurut SK Menteri Parpostoil. Selanjutnya, definisi umum perjalanan insentif. Jadi definisi umumnya di sini ialah bentuk kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dengan membuat kegiatan guna memacu pencapaian target perusahaan tersebut. Biasanya berhubungan dengan penjualan atau yang disebut dengan sales, produk atau jasa mereka. Wujudnya ini seperti yang pertama family gathering, yaitu rapat sambil berekreasi. Yang kedua, distributor atau dealer agar pencapaian penjualan terpenuhi. Yang ketiga, pemasok atau supplier untuk peningkatan kerjasama. Dan yang keempat, ada pelanggan customer agar tetap loyal terhadap produk atau jasa mereka. Selanjutnya, ada program perjalanan insentif berfungsi sebagai salah satu cara atau solusi untuk menggairahkan kembali segmen-segmen guna meningkatkan kinerja sebuah perusahaan, yaitu yang pertama di sini ada full service incentive house, yaitu memberikan layanan perjalanan insentif dengan cakupan luas mulai dari perencanaan program, penanganan tur lengkap dengan kebutuhan penunjang, termasuk kebutuhan dalam kegiatan di luar tur berdasarkan kehendak perusahaan pengguna jasa tersebut. Yang kedua, di sini ada namanya Travel Fulfillment Company, menangani perencanaan perjalanan atau tour planning, di mana rancangan perjalanan insentif tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, travel agency with an incentive division, yaitu perusahaan tidak menyiapkan perencanaan perjalanan, melainkan hanya menangani program perjalanan insentif, mulai dari negosiasi dengan pihak transportasi, akomodasi, tempat kunjungan wisata, guide, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang bagian C, tujuan dan sasaran perjalanan insentif. Di sini ada tujuannya. Tujuannya yang pertama itu ada meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, hadiahi yang terbaik. Yang keempat, dukung strategi, visi, dan tujuan bisnis. Yang kelima, tingkatkan kerja tim. Yang keenam, meningkatkan normal. Yang ketujuh, menarik dan mempertahankan talenta top.
Dan yang kedelapan, mengikat semuanya bersama-sama. Mengintegrasikan rencana insentif berbasis kinerja terstruktur dapat terdengar seperti banyak pekerjaan, melibatkan lebih banyak orang dan kompleksitas daripada yang diinginkan pemilik. Dan selanjutnya bagian D, ada potensi pasar perjalanan insentif. Potensi pasar perjalanan insentif di Indonesia berkembang cukup pesat, diantaranya meliputi perusahaan otomotif, perusahaan komputer dan elektronik, perusahaan manufaktur, perusahaan properti, perusahaan niaga, medical asuransi, perusahaan corporate, dan yang terakhir, asosiasi conference dan exhibition. Selanjutnya bagian E, kunci sukses perjalanan insentif. Kunci sukses penyelenggaraan perjalanan insentif diantaranya meliputi yang pertama, memahami regulasi lokal, memahami gaya hidup serta tradisi budaya lokal, dukungan dari pemerintah lokal, dukungan dari otoritas bandara, layanan profesional dalam sebuah program insentif, tim kerja handal dan tangguh, hubungan yang baik dengan penyelenggara event, dan yang terakhir, penggunaan informasi produk atau supplier. Dan untuk bagian F, faktor-faktor perjalanan insentif. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan perjalanan insentif diantaranya meliputi yang pertama di sini ada sensitivitas terhadap media atau publikasi. Yang kedua, sensitivitas akan keselamatan. Dan yang terakhir, antisipasi dalam sebelum dan pelaksanaan program. Nah, itulah dia materi usaha perjalanan